Halo teman-teman, halo semuanya. Kita berjumpa lagi di Rayudi Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini. Kita doakan semoga diberikan selalu kesehatan ya. Amin. Teman-teman, video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai apa saja sih gejala-gejala kalau bearing roda ya atau lahar roda itu bermasalah ya teman-teman. Untuk mobil kita ya, mobil apa saja, yang pasti bearing itu ada usianya ya, ada umurnya dan ada penyebabnya kenapa sampai ada bunyi gitu ya. Dan kita bisa mengetahui ciri-cirinya ya teman-teman. Kalau misalnya bearingnya itu mulai bermasalah, kita bisa tahu ya ada ciri-cirinya. Oke, jadi teman-teman simak aja video ini sampai selesai, mudah-mudahan bisa sedikit menambah lagi wawasan teman-teman ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa bantu dukung channel ini ya. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya teman-teman. Ini ada mobil Esteem ya. Jadi mobil ini keluhannya itu kalau dibawa jalan ya pelan, misalnya kecepatan 40, itu mulai ada suara ya ngung 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 gitu ya di depan ya, sebelah kanan teman-teman. Terus tambah lagi kecepatan naik sampai misalnya sampai 80 sampai 100, itu tambah kenceng ya suaranya ya, jadi mendengung gitu, ngung 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 ngung, kenceng, tambah kenceng, tambah kenceng. Turunin RPM itu sama ya bunyi, dan juga kadang suka lari setirnya. Nah, ternyata di sini saya cek benar ya teman-teman. Nah, ini kan goyang ya rodanya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi bila mana teman-teman misalnya ingin tahu gejala-gejala apa yang menyebabkan, kita bisa tahu dari ciri-ciri ya lahar itu bermasalah. Ketika kita menyetir harusnya kan terasa mobil kita kan halus ya, tidak boleh ada suara-suara aneh gitu. Nah, kalau sudah ada suara mendengung gitu ya, terus bertambahnya kecepatan, tambah juga suaranya tambah kenceng, nah, itu sudah ciri-ciri bearing itu sudah kehabisan pelumas atau tidak ada gemuk lagi teman-teman. Karena terkadang dia itu nggak mesti harus goyang ya, kehabisan gemuk juga itu tetap dia jadi bunyi teman-teman. Nah, lebih parahnya lagi kalau itu dibiarkan lama-lama pelumasnya kering, akhirnya bearing-bearing di dalam itu gotri-gotrinya kan rontok. Nah, pas rontok itu masalahnya akhirnya jadinya goyang. Nah, ketika goyang itu pada saat kita nyetir ya, setir kita itu terasa kayak agak goyang teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita pasti nggak akan nyaman. Nah, jadi untuk cara kita mengetahui apabila teman-teman sudah mulai curiga ada bunyi-bunyi aneh ya, mendengung gitu kenceng ya, tambahnya RPM, tambah kecepatan, tambah kenceng. Caranya kita untuk mengetahui itu, kita dongkrak satu-satu bannya. Kan 4 ban ya, kita dongkrak satu-satu. Misalnya yang sebelah kanan dulu depan, misalnya kita coba kita dongkrak. Ya, kalau mobil putaran depan, teman-teman bisa hidupkan satu ban tetap nempel di lantai, satu digantung, bisa diputar ya pakai mesin dihidupkan, pakai gigi 3 2 juga boleh ya. Nanti akan terasa, atau kita bisa goyang-goyang atas bawah kiri kanan. Nah, nanti akan timbul suara tuh. Kalau memang benar di bearing itu akan timbul suara, bahkan terasanya kasar di tangan kita ya, kayak gruk 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 gitu teman-teman. Nah, kalau depan seperti itu, kalau putaran belakang juga sama ya. Misalnya teman-teman mau dongkrak salah satu ban belakang bisa. Jadi kita hidupkan mesin, masuk gigi, lepas kopling kalau yang manual ya. Kalau matic bisa taruh di taruh di D, boleh drive ya. Teman-teman coba aja, pasti ketahuan tuh ban mana yang bunyi. Karena kelahar itu biasanya dia salah satu ban aja yang bunyi. Cuman sebagai pemilik mobil biasanya tidak mau mengganti sebelah ya. Biasanya pemilik mobil itu maunya diganti dua-dua kiri kanan. Karena umurnya itu tidak jauh beda teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kasusnya sama ya, untuk mobil Suzuki S-Team ini yang sudah saya kerjakan ini sama ya teman-teman. Ini kalau dibawa jalan tuh bunyi ya, ngung 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 ngung, tambah kencang, tambah kencang, tambah bunyi dia. Terus yang lebih parahnya lagi udah goyang. Nah, ini kalau misalnya sampai kita biarkan, masalahnya bisa merembet, bisa merusak bagian terot, ball joint dan lain-lain teman-teman. Itu masalahnya. Terus bisa merusak juga piringan rem ya, cakram itu ya, kanvas bisa makan sebelah. Nah, jadi untuk putaran depan kalau mobil Esteem itu kita nanti
melepas ya teman-teman ya, melepas kemudian harus dipres ya. Beda dengan mobil Kijang misalnya atau beberapa mobil jenis lain, itu bisa diganti ada dua bearingnya. Kalau ini cuma satu ya, modelnya itu dia masih dipres. Kemudian ada sealnya kan, penahan di dalam itu untuk supaya jangan kotoran masuk. Nah, jadi teman-teman yang sebagai pemilik mobil ya, apabila kita sudah merasa tidak nyaman di bagian kaki-kaki mobil kita, terutama di bagian klaher ya, itu harus segera diatasi teman-teman. Karena pengalaman saya kalau dibiarkan ya, itu dia tadinya cuma harus ganti bearing, malah merembet. Jadi akhirnya ngerusak piringan rem, kemudian bisa ngerusak terot ya. Itu juga disebabkan bisa karena jalan yang kita lewati itu ya banyak sekali maksudnya jalan kita tuh nggak mulus gitu. Jadi jalannya itu berlobang ya, atau jalan yang tidak bagus ya, itu bisa memicu juga cepat terjadinya kelahar itu rusak. Nah, untuk jenis mobil seperti Kijang ya, itu tuh bisa disetel. Jadi bisa disetel di bagian mur baut yang pengikat as roda atau nap roda, itu bisa disetel. Kan ada pemasangan spinya juga sama kayak Suzuki Carry gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk mobil jenis sedan itu kebanyakan rata-rata ya, itu dia harus dipres. Kemudian baut yang nempel depan itu kalau putaran depan dia kan pakai as lahar bearing as roda ya. Nah, jadi itu mesti di kencengin sekencang-kencangnya. Nah, kemudian masalah lain juga itu bisa disebabkan karena mobil itu sempat pernah kebanjiran ya. Jadi maksudnya penerobos banjir, kemudian tidak segera dicuci mobilnya, di bagian bearing itu air itu masuk ke celah-celah si klaher ya. Akhirnya membuat si gemuk atau pelumas di dalam itu kering. Nah, mau tidak mau kan menimbulkan suara. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini sekedar berbagi informasi aja buat teman-teman. Kalau misalnya nanti mengalami masalah tidak nyaman di bagian kaki-kaki mobil, saran saya sih jangan dibiarkan ya. Teman-teman harus cepat mengambil tindakan. Paling tidak kalau teman-teman misalnya punya kunci-kunci itu bisa mengerjakan sendiri sih di rumah. Tapi teman-teman bisa juga menghubungi pihak bengkel, dan solusi juga teman-teman bisa membelanjakan spare partnya sendiri ya. Tujuannya untuk kita menekan sedikit biaya perbaikan. Karena kalau diserahkan ke bengkel semua itu biasanya lumayan ya. Maksudnya kita bisa mengirit juga ya teman-teman. Nah, lalu kalau pas kita bongkar-bongkar kayak mau ganti bearing ya, kita bisa mengecek juga bagian yang lain. Mumpung mobil lagi dibongkar itu kan, jadi kita bisa mengecek bagian-bagian lain. Semacam seperti karet boot as roda, ya kan, terot, ball joint, shock breaker, karet support, ya stabilizer, ya kita bisa mengecek sekalian pada saat kita membongkarnya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi ini aja sedikit saya berbagi informasi buat teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini membantu teman-teman, sekedar mengingatkan bahwa kalau misalnya kita mau tahu bagaimana kerusakan bearing roda di mobil kita, sebetulnya mudah saja ya. Timbul suara, nah suara itu tambah kencang ya, jadi bukan dari ban. Kemudian setir itu bisa lari kiri kanan, atau pada saat ngerem mobil itu bisa ngebuang. Jadi itu aja sih secara umum bagaimana cara kita menganalisa kerusakan pada bearing roda teman-teman ya. Nah, di depan situ tuh ada, coba teman-teman lihat ya, itu ada seal, kemudian ada ball joint. Nah, jadi jangan lupa untuk dicek sekalian teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman ya, begini aja sedikit kita berbagi informasi. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe Rayu di channel. Salam sukses buat teman-teman, salam otomotif, sampai kita jumpa di video berikutnya. Thank you teman-teman, God bless you, bye.